Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sinta Gustiayu dengan NIM 2230032 dari Prodi Akuntansi STI KBP Padang. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sebuah artikel untuk memenuhi tugas seminar akuntansi keuangan dengan tema Integrity of Financial Statement. Dengan judul artikel saya yaitu Analisis Tata Kelola Perusahaan atas Laporan Keuangan Integritas di Perusahaan Perbankan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yaitu pembahasan teori. Tata kelola perusahaan adalah sistem yang digunakan untuk mengatur dan mengawasi perusahaan. Tujuan dari tata kelola perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan dan melindungi kepentingan pemegang saham dan stakeholder lainnya. Laporan keuangan integritas adalah laporan keuangan yang disusun dengan integritas dan transparansi yang mengacu pada sejauh mana laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara jujur dan akurat, tanpa manipulasi atau distorsi. Laporan keuangan yang berintegritas tinggi memenuhi dua karakteristik utama, relevansi dan keandalan. Relevansi berarti informasi yang disajikan berguna bagi pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi, sementara keandalan menunjukkan bahwa informasi tersebut bebas dari kesalahan material dan bias, serta dapat dipercaya. Dan ada beberapa teori yang terkait dalam tata kelola perusahaan, yaitu yang pertama, teori agensi atau agensi teori yang menjelaskan hubungan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan. Yang kedua, ada teori keagenan atau stewardship teori yang menjelaskan peran manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan untuk kepentingan pemegang saham. Yang ketiga, ada teori integritas atau integrity teori yang menjelaskan pentingnya integritas dalam bisnis dan keuangan. Yang kedua, kita akan membahas kasus yang dibahas. Integritas laporan keuangan sering dipertanyakan karena manipulasi data akuntansi yang melibatkan direksi, komisaris, komite audit, dan pemilik perusahaan. Studi ini secara empiris menunjukkan dampak tata kelola perusahaan melalui ukuran dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional pada integritas laporan keuangan. Dengan menggunakan metode kuantitatif, studi ini melibatkan 37 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2017 hingga 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dan leverage tidak berpengaruh pada integritas laporan keuangan, tetapi ukuran perusahaan berpengaruh. Selanjutnya ada objek penelitian atau sampel penelitian. Perusahaan-perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini memilih 37 perusahaan perbankan dari total populasi yang ada berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria sampel penelitian ini adalah yang pertama, perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, perusahaan perbankan yang memiliki laporan keuangan yang lengkap dan akurat. Yang ketiga, perusahaan perbankan yang memiliki reputasi yang baik dan tidak memiliki riwayat pelanggaran tata kelola perusahaan dan laporan keuangan integritas. Ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang terkait dengan tata kelola perusahaan dan laporan keuangan integritas. Analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis data yang terkait dengan kinerja keuangan perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, analisis isi atau konteks analisis untuk menganalisis data yang terkait dengan tata kelola perusahaan dan laporan keuangan integritas. Yang kedua adalah analisis regresi linear atau linear regression analysis untuk menganalisis data yang terkait dengan kinerja keuangan perusahaan. Baiklah, yang kelima ada hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik dan laporan keuangan integritas sangat penting untuk meningkatkan nilai perusahaan dan melindungi kepentingan pemegang saham dan stakeholder lainnya. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perusahaan perbankan terdaftar di Bursa Efek Indonesia masih memiliki kelemahan dalam tata kelola perusahaan dan laporan keuangan integritas. Ukuran Dewan Direksi, Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan.
ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan ukuran yang lebih besar cenderung memiliki integritas laporan keuangan yang lebih baik. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.